Hai, Rizky di sini. Mungkin beberapa dari kalian udah pernah nonton PC build gua yang waktu itu gue bilang belahan sama TV. Ya, itu adalah memakai casing NZXT H1 yang ada di sebelah gue ini. Terus kan waktu itu pernah ada kasus juga NZXT H1, yaitu katanya casing tersebut bisa menyebabkan ada parts yang terbakar. Tapi itu juga sebenarnya jarang sekali gue taunya, dan juga pas gue tahu itu sebenarnya gue udah pakai NZXT H1 selama beberapa waktu dan nggak ada problem sama sekali. Tapi yang kali ini gue mau bikin itu adalah sebuah upgrade dari PC tersebut. Beberapa masih pakai part yang sama, tapi ada juga yang di-upgrade, dan gue juga bakal bikin fix dari NZXT H1 ini. Inilah upgrade dari PC kecil sebelah TV gua di tahun 2021. Di upgrade PC kali ini, gue tentunya bakal memakai beberapa barang yang sama dengan PC yang sebelumnya. Contohnya kayak di sini adalah prosesor. Gue masih menggunakan Ryzen 5 3600X karena untuk gaming purpose, CPU 6 core 12 thread ini masih capable banget buat ngejalanin game-game zaman sekarang. Apalagi game yang gue suka mainin sekarang kan lebih ke GPU bound dibanding CPU bound. Jadi asalkan nggak bottleneck sama GPU-nya, ya prosesor ini masih oke lah. Motherboardnya gue juga masih menggunakan B550 Strix dari ROG karena Mobo ini masih bagus banget, dia bisa menarik power yang kuat dan juga konektivitasnya lengkap buat jadi Mobo gaming kalau kedepannya mau upgrade apa-apa kayak SSD SATA ataupun ya kalau misalnya mau ditempatkan di casing yang lain. Yang membuat gue tetap nempel sama Mobo ini ada dua faktor. Yang pertama adalah motherboardnya sudah bisa menggunakan PCIe Gen 4 dan juga ada konektor USB-C di depannya karena NZXT H1 itu ada USB-C-nya. Di sini gue mengganti RAM-nya dari yang tadinya hanya stuck di 2666 MHz jadi yang bisa sampai ke 3600 MHz. Kebetulan kemarin kita udah pernah review RAM clef non RGB yang juga desainnya itu low profile, dan setelah review barangnya itu jadi hak milik kita, jadi bisa kita gunakan untuk PC yang kali ini. Ukuran heatsinknya juga muat buat masuk ke dalam build PC Mini ITX, dan juga kalau misalnya buat RGB, NZXT H1 itu nggak bisa nampilin RGB yang gimana-gimana banget. Jadi gue nggak butuh RAM RGB untuk build PC yang kali ini. Nah, buat SSD-nya kebetulan kali ini WD ngirimin kita SSD PCIe Gen 4 super cepat punya mereka. Yang ini kapasitasnya itu adalah 1 TB. Kalau pilihannya sendiri ada 500 GB, 1 TB dan juga 2 TB. Kalau beberapa SSD PCIe Gen 4 itu bisa sampai 5000 MB per second, yang ini mereka klaim bisa sampai 7 GB per second atau 7000 MB per second. Apakah hasilnya bakal dapat segitu? Kita cek nanti saat PC-nya sudah jadi. Casing, cooling, dan power supply-nya gue menggunakan paket lengkap milik NZXT H1. Sama seperti yang sebelumnya gue udah rakit juga. Jadi waktu ada isu katanya NZXT H1 itu bisa menyebabkan kebakaran dari gamer Nexus, gue mulai stop untuk memakai casing tersebut sampai ada fixnya. Walaupun sepemakaian gue memakai NZXT H1 tersebut itu nggak ada hal aneh-aneh yang terjadi, karena waktu itu aja gue pakai RTX 2060 dia baik-baik aja, tapi ya namanya precaution, gue sementara nggak pakai dulu casingnya sampai akhirnya gue dikirim fixnya, yaitu PCIe Riser yang baru. Makanya gue langsung pasang dan sekalian upgrade PC-nya terus bikin videonya juga. Masang PCIe Riser-nya itu gampang kok. Kita dapat guide yang jelas banget dari NZXT-nya. Tinggal copot 2 skrup yang nahan PCIe Riser yang lama dan tinggal dipasang di Riser yang baru. Perbedaan antara yang lama dan baru itu hanya terlihat di bagian PCB yang ada skrup ke casing aja. Jadi kan tadinya skrup tersebut dapat menyebabkan intervensi antara arus bolak-balik dari power supply. Dan kalau terjadi ground AC, dia bisa kebakar. Kalau misal skrupnya kekencangan ya, itu juga jarang banget terjadi sih. Dari semua NZXT H1 yang terjual aja, kayaknya cuma 10 apa berapa gitu yang kayak gitu. Nah, yang ini PCB di Riser yang baru ada pelindung yang berwarna emas seperti ini, di mana tujuannya adalah ngeblok arus listrik yang ada di PCB ke casing lagi.
jadi arus listriknya nggak akan terintervensi oleh sekrup lagi. Nah, selain RAM dan SSD, gue juga ganti VGA-nya ke Gigabyte RTX 3070 Eagle. Unit ini gue dapat tentunya sebelum semua harga VGA naik dan menjadi seperti sekarang. Karena gue juga lihat bentuknya itu minimal banget, nggak berat, nggak punya TDP yang terlalu tinggi, dan juga dimensinya kecil. Makanya VGA ini akan gue gunakan di dalam PC kecil untuk main game. Seperti biasa, karena ini merakit PC di dalam NZXT H1, nggak ada problem yang gue temuin saat ngerakit PC ini. Bahkan PC build yang kali ini terasa cepet banget karena cooling dan power supply-nya itu udah kepasang duluan. Jadi karena di sini nggak ada hal yang terlalu menarik, kita langsung masuk aja ke performa. Dalam pengetesan kali ini, gue akan berfokus ke performance gaming karena ini adalah PC buat gaming dan bukan buat kerja. Dan beberapa gaming gue bukanlah yang terlalu kompetitif, tapi lebih ke gaming yang feel-nya immersive aja. Game kompetitif yang gue suka itu cuma ada 3, yaitu Forza Horizon 4, lalu ada Tekken 7, dan juga FIFA 21. Dan FIFA 21 dan Tekken 7 itu dia di-lock di 60 fps, jadi gue nggak akan bisa ngeliatin full performance dari PC ini menggunakan game tersebut. Jadi ya paling pakai Forza Horizon 4 aja, dan juga beberapa game yang feelingnya itu lebih imersif seperti Red Dead Redemption 2, dan juga beberapa game lain yang juga cukup GPU bound. Di pengetesannya gue mencoba gaming Red Dead Redemption 2 di resolusi 2K Ultra dan juga Full HD, bisa mendapatkan frame rate yang tinggi, tentunya di atas 60 fps, namun apabila main ke 4K, sayangnya settingnya tidak bisa Full Ultra, alias ada yang harus diturunkan agar bisa mencapai 60 fps konstan. Di Cyberpunk 2077 bermain di 2K antara RTX on dan off ataupun di Full HD itu konstan ada di sekitar 60 fps. Seharusnya kalau di LSS on juga bisa lebih tinggi lagi. Kalau Forza Horizon 4 setting 4K mentok kanan bisa sampai 120 fps tanpa ada masalah. Sisanya adalah game FIFA 21 dan Tekken yang 4K. Ultranya itu ada di lock di 60 fps tanpa ada penurunan. Maafkan kalau setup TV-nya itu masih jelek karena gue masih belum renovasi lagi ruang keluarganya yang dimana nanti akan lebih cantik lagi harusnya, dan kabelnya bakal dirapihin lagi setelah renov. Semoga aja habis lebaran ada rezeki buat perbaikin ruang keluarga gue. Masuk ke synthetic benchmark, di Cinebench kita lihat performance dari Ryzen 5 3600X ini masih not bad dibanding beberapa prosesor sekelasnya dan juga beberapa kakak kelasnya. Konsistensinya juga oke banget, berkat cooling 140mm dari NZXT, skor Cinebench-nya juga kita dapatkan sangat konsisten di 1630-an. Skor 3D Mark Firestrike dan Firestrike Ultranya juga tinggi, skornya bahkan melampaui beberapa laptop gaming yang gue review belakangan ini. Nah, faktor yang paling penting buat gue adalah seberapa ademkah PC-nya. Karena PC ini nantinya akan ditaruh di ruang keluarga yang gak ada AC-nya, jadi ini PC harus adem banget walaupun ruangannya itu gak pakai AC. Suhu full load di HW Info ternyata hanya mendapat sekitar 70-an derajat Celcius, gak terlalu tinggi, itu pun setelah kita stres beberapa kali. Dan stress test 3D Mark Firestrike pun bisa pass tanpa adanya throttling yang terasa. Masuk ke performa SSD-nya, tentu ini storage-nya cepet banget. SSD-nya ini di Crystal Disk Mark bisa sampai 6800 MB per second dan read-nya juga ada di 5000-an. Jadi kalau dibulatkan beneran bisa sampai 7000 loh. Sejauh ini WD Black SN850 adalah SSD tercepat yang pernah kita tes di channel ini. Nah, buat penarikan dayanya, PC ini menarik daya sekitar 47 watt saat idle dan 325 watt saat full load. Masih termasuk bagus mengingat itu masih 50% dari full capacity dari power supply-nya. Dan kalau ditanya soal fan noise, untungnya rakitan kali ini nggak seberisik yang kemarin. Kalau kemarin itu saat full load VGA-nya kedengeran banget, akhirnya sekarang saat full load suaranya itu bisa lebih normal thanks to RTX 3070 yang baru. Dan idle-nya juga gue akuin silent banget. Untuk menjadi PC gaming sebelah TV, ini adalah PC kecil, performa tinggi, storage kenceng, super adem, paling amazing yang pernah gue bikin.
Karena ini adalah PC gamingnya juga sebelahannya itu sama TV dan bukan sama monitor, mungkin gua nggak akan main game yang terlalu keyboard oriented dan lebih ke joystick aja. Dan ya, gamenya balik lagi, itu nggak bakal jauh-jauh dari FIFA, Forza, Tekken, Red Dead Redemption, ataupun Gears 5. Tapi tentu punya PC buat jadi pengganti konsol adalah salah satu mimpi gue yang baru aja jadi kenyataan. Mengingat sebenarnya harga PC itu bakal lebih mahal dan juga kalau misalnya kita pikir-pikir untuk saat ini bukanlah saat yang tepat untuk mengganti konsol dengan PC. Mengingat harga VGA-nya itu super mahal. Dan jadi itulah upgrade PC atau bisa dibilang juga ini adalah build PC ulang, PC gaming gua di tahun 2021 ini karena banyak juga partnya yang diganti. Buat kalian yang pengen beli H1 atau pemiliknya H1, gue bisa jamin kalau ini casing cukup safe karena gue udah make selama beberapa waktu kemarin. Gue udah pakai sebenarnya casing ini sebelum diperbaikin, dan sekarang juga setelah gue perbaikin dan gue pakai juga ini casing buat benchmark kemarin, masih belum ada sesuatu yang terjadi lah. Jadi gue bisa bilang kalau ini cukup aman untuk dipakai. Terus kalau misalnya ada dari kalian yang pemilik NZXT H1 dan kalian mau nanya di mana sih dapetin PCIe riser fixnya, kalian bisa DM aja NZXT_Indonesia di Instagram, atau kalian bisa hubungin nomor telepon yang ada di bawah. Itu adalah distributor resminya NZXT di Indonesia dan dia bisa dihubungin kalau di jam kerja ya, tentunya kalian hubunginnya, dia bisa dihubungin untuk minta PCIe riser fixnya. Dan terima kasih juga untuk Western Digital setelah mereka mensponsori kita untuk video yang kali ini dengan memberi kita WD Black, yaitu SSD paling cepat yang pernah kita tes di channel ini hingga saat ini ya, SN850 ini. Kalau misalnya kalian sedang mencari SSD paling cepat yang benar-benar cepat dan itu PCIe Gen 4, kalian bisa langsung cek aja WD SN850 Black. Tersedia dalam 500 GB, 1 Tera dan 2 Tera. Jadi itulah video gue kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan yang terakhir, di sini gue Rizky, always and always and always stay safe.